Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi para peserta didik baru di Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Suharti Febriansa. Biasa orang-orang memanggil saya dengan sebutan Pak Ian. Saya bekerja di Tanjung Pinang tentunya. Saya bekerja di tata usaha bagian kehumasan. Nah, di dalam kelas kita tidak akan berjumpa karena saya berada di tata usaha, tapi kalian bisa berjumpa dengan saya di kelas informatika atau ekskul informatika. Di situ saya ditugaskan sebagai pelatih untuk ekskul informatika. Berikut adalah biodata saya. Bisa kalian baca biodata saya di sini. Nah, berikut adalah sosial media saya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu sistem robotika. Sebelum kita memasuki tentang sistem robotika, nah tentunya kita harus tahu dulu apa itu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari atas komponen atau elemen yang dibutuhkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali dibuat. Lalu kita masukin lagi dengan apa itu robot. Robot adalah seperangkat alat mekanik yang bisa digunakan untuk melakukan tugas fisik, baik dengan pengawasan ataupun kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu, atau kecerdasan buatan, atau yang biasa sering disebut dengan artificial intelligence. Istilah robot berasal dari bahasa Ceko, robota, yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Robot biasanya digunakan untuk tugas berat, berbahaya, pekerjaan yang berulang dan kotor. Biasanya, kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. Penggunaan robot lainnya termasuk untuk pembersihan limbah, racun, penjelajahan bawah air dan luar angkasa, pertambangan, pekerjaan cari dan tolong atau search and rescue, dan pencarian tambang. Belakangan ini, robot mulai memasuki pasaran konsumen di bidang hiburan dan alat pembantu rumah tangga seperti penyedot debu dan mesin pemotong rumput. Oke, kita masuki dalam materi selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan robot. Pada awalnya, keinginan untuk membuat robot bukan berasal dari disiplin ilmu elektronika, melainkan dari disiplin ilmu biologi. Saat itu, ilmuwan biologi ingin menciptakan makhluk yang memiliki karakteristik seperti yang mereka inginkan. Namun, karena keterbatasan ilmu dan teknologi pada masa tersebut, maka keinginan tersebut belum terwujud. Saat itu, yang dapat diciptakan manusia hanyalah alat-alat mekanik yang sederhana, dapat membantu kehidupan sehari-hari. Awal munculnya robot dapat diketahui dari bangsa Yunani kuno yang membuat patung yang dapat dipindah-pindahkan. Sekitar 270 sebelum Masehi, Ctesippus, seorang insinyur Yunani, membuat organ dan jam air dengan komponen yang dapat dipindahkan. Selain para ilmuwan, seniman pun turut berperan dalam sejarah munculnya robot di atas. Karena imajinasi dan kreativitas mereka tentang robot yang tertuang menjadi novel-novel, naskah sandiwara, atau film. Di abad ke-19, robot mulai dikembangkan oleh insinyur teknik karena keahlian mereka dalam ilmu mekanika. Setelah dikenal ilmu teknik kendali, robot mulai dikaji oleh disiplin ilmu elektronik. Sejarah perkembangan robot di tahun 1920. Ide robot bukanlah hal yang baru. Cukup lama manusia memimpikan adanya mekanik pintar yang dapat menggantikan tugas manusia. Penemuan mainan dan peralatan otomatis yang kemudian menginspirasi robot dalam bentuk gambar, cerita, dan film menjadi awal mulanya perkembangannya. Istilah robot pertama kali dipakai pada tahun 1920 oleh penulis Charles Harold Chapek, dibaca Chow E, dengan karyanya RUR atau Rossum's Universal Robot, di mana seorang laki-laki yang membuat robot dan berakhir dengan dibunuhnya dia dengan robotnya
sendiri. Banyak kemudian film menggambarkan robot sebagai alat yang tidak bersahabat atau sebagai mesin perusak yang berlawanan dengan arti kata robota dalam bahasa Ceko yang berarti pekerja paksa. Kita lanjutkan lagi kepada tahun 1941. Pada tahun 1941, penulis fiksi ilmiah Isaac Asimov mengenalkan istilah robotika dalam karyanya yang berjudul Layar. Asimov sendiri tidak menyadari bahwa dia pertama kali memperkenalkan istilah tersebut. Karena ilmu dan teknologi mengenai benda-benda elektronik disebut elektronika, maka dia mengasumsikan bahwa istilah robotika digunakan untuk ilmu dan teknologi mengenai robot. Akhirnya disepakati bahwa robotika merupakan teknologi dan ilmu rekayasa robot yang meliputi perencanaan, pembuatan, pengaplikasian, dan penentuan struktur yang berhubungan erat dengan elektronika, mekanika, dan perangkat lunak. Kemudian di tahun 1956, seiring berkembangnya teknologi komputasi dan perangkat lunak, robotika pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan pesat ini dimulai pada tahun 1950-an. Pada tahun 1948, William Gray Walter membuat robot seperti kura-kura. Kemudian pada tahun 1956, George Defoe dan Joseph Engelberger membuat perusahaan robot pertama di dunia. Defoe memprediksikan bahwa robot nantinya akan menjadi bagian penting dari industri dan bekerja sebagai operator pabrik dan membantu pekerja dalam menjalankan mesin-mesin pabrik. Kita masuk kepada tahun 2000-an. Di tahun 2000-an, Honda Motor Company meluncurkan robot humanoid mereka yang bernama Asimo. Asimo ini memiliki tinggi 130 cm dan berat seberat 54 kg. Menyerupai astronot kecil yang membawa backpack dan bisa berjalan di atas dua kaki dengan kecepatan 6 km per jam. Secara resmi, nama Asimo merupakan akronim dari Advanced Step in Innovation Mobility. Selama 2007, telah ada 46 unit Asimo. Per unit dibuat dengan dana mendekati 1 juta US dollar dan beberapa unit disewa dengan biaya 166.000 US dollar per tahun. Asimo bisa memberi respon bila namanya dipanggil, menatap wajah seseorang yang memanggilnya, dan mengenali secara cepat bunyi benda jatuh atau benturan yang menghadap ke arah asal suara. Asimo bisa memberikan respon jika namanya dipanggil, dan dia bisa mengenali suara dengan menatap wajah lawan bicara. Asimo dapat mengenali wajah seseorang meskipun ia atau orang tersebut sedang bergerak. Asimo dapat mengenali kira-kira 10 orang yang namanya sudah didaftarkan dan dapat diberikan salam kepada pengunjung yang datang dan memberi informasi atas kedatangan seseorang dengan mentransmisikan pesan dan foto pengunjung, serta dapat membimbing ke pengunjung ke tempat yang telah ditentukan. Masih di tahun 2000-an. Di tahun 2000-an telah diluncurkan Acroid, adalah robot humanoid dengan tampilan menyerupai manusia yang sesungguhnya dikembangkan oleh Universitas Osaka dan diproduksi oleh Kokoro Company. Diperkenalkan pertama kali pada International Robot Exposition tahun 2003 di Tokyo, Jepang. Baik, kemudian ada beberapa jenis robot. Yang pertama adalah robot bergerak atau mobile robot. Ciri khasnya adalah mempunyai akuator berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan robot, sehingga robot dalam melakukan perpindahan posisi dari satu titik untuk ke titik yang lain. Robot tangan atau manipulator robot. Robot ini hanya berupa tangan seperti tangan manusia yang berfungsi untuk memegang atau memindahkan barang. Contohnya, robot las di industri mobil dan robot mekanik elektronik. Ketiga, robot menyerupai manusia atau humanoid. Robot yang memiliki kemampuan menyerupai manusia dan mampu melakukan
berinteraksi dengan peralatan yang maupun lingkungan yang telah dibuat oleh manusia. Robot berkaki, leg robot. Robot berkaki. Robot ini memiliki kaki seperti hewan atau manusia yang mampu melangkahkan kakinya seperti robot serangga, robot kepiting, dan lain-lain. Robot terbang. Robot yang mampu terbang menyerupai pesawat model yang diprogram khusus untuk mengawasi keadaan di darat dari atas dan juga meneruskan komunikasi. Robot dalam air. Robot ini biasanya digunakan di bawah laut untuk mengawasi kondisi bawah laut dan juga untuk mengambil sesuatu di bawah laut. Oke, saya pikir cukup sekian dari penjelasan dari saya. Jika ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi tentang sistem robotika, kalian bisa masuk ke dalam ekskul informatika. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.